Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayatnya sehingga saya bisa dapat menyampaikan materi pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Joko Marjuki, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Fahrul Rizal, NPM 21411163 dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal. Sebelumnya, apa sih itu pasar modal? Pasar modal dapat juga diartikan sebagai bursa efek yang merupakan tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal dengan perusahaan yang menanamkan modal di dalam pasar saham atau bursa. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama ada pasar modal sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Maksudnya yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau pemerintahan. Yang kedua ada pasar modal sebagai sarana pemerintahan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang kedua ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Maksudnya ialah keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir ada pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Maksudnya ialah aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat, memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada instrumen investasi pasar modal. Yang pertama saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana sebagai investor. Dana tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi menjadi bagian instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat uang dapat dipindah tangankan oleh pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Exchange Trade Fund atau ETF. Atau maksudnya ialah surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kepemilikan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek lain, layaknya saham. Selanjutnya yang terakhir ada derivatif. Ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif. Yang pertama yang bisa ditemukan di pasar modal Indonesia yaitu Waran dan Roik. Selanjutnya ada manfaat.
Yang pertama ada manfaat pasar modal bagi masyarakat, yaitu mendapat banyak keuntungan, menambah alternatif dalam berinvestasi, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua ada manfaat pasar modal bagi perusahaan. Adanya modal akan bertambah, lapangan pekerja bertambah, dan penyebaran kepemilikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.